Bukan, Ustadz bertanya enggak? Biasanya Ustadz yang pertama bertanya. Oh, boleh Prof, saya tanya nih. Silakan Buya, silakan. Sekarang Prof dan Bu Dokter, saya dulu pernah Ya. waktu kecil, tadi disebut batuk 100 hari ya. Itu Ya, betul. batuk 100 hari itu memang dulu pernah saya sakit, itu diminum obat apa aja nggak sembuh. Nah, kira-kira dampaknya itu ke usia itu ada nggak? Iya. Nah, silakan, Prof. Jadi batuk 100 hari itu mengenai anak-anak ya Pak ya, biasanya Ya, anak-anak. usia SD dulu, Bu Dokter. Ya, kalau pada saat anak-anak biasanya itu Pak, karena mengganggu makan, mengganggu tidur, akan terjadi penurunan berat badan. Biasanya kalau batuknya keras sekali itu tadi yang gambarnya sampai perdarahan di matanya itu. Tetapi kalau dia diobati dengan tuntas, dia tidak ada sisa Pak. Jadi tidak ada gejala Nggak ada sisa. obat-obat, nggak ada obat-obat. Waktu itu Bapak bilang, udahlah itu penyakit alami, biar jalan. Jadi akhirnya nggak ada obat-obat. Obat, tak diobat, nggak akan sembuh. Gitu. Jadi, gimana 100 hari namanya. Iya, jadi barangkali karena batuknya lama disebutlah batuk 100 hari. Ada orang berpendapat biarin aja nanti 100 hari akan sembuh sendiri Ya, gitu barangkali Pak. memang Padahal begitu. sebenarnya kalau kita obati dia nggak sampai 100 hari Pak. Oh. Seminggu 2 minggu udah sembuh dia gitu mestinya. Jadi mestinya cepat berobat karena dia akan memperpendek masa sakitnya dan mengurangi penularan ke sekitarnya gitu. Karena kalau 100 hari batuk terus Pak, Ya, sengsara lah kita. Terus ya, berapa banyak orang yang tertular selama 100 hari itu gitu. Ya. Tapi ke usia misalnya setelah usia kita muda atau tua nggak berdampak ya selesai gitu ya. Insya Allah nggak ada dampaknya Pak. Jadi dia benar-benar berdampak pada saat anak-anak itu. Itu jadi kalau 100 hari Pak, bayangkan anaknya nggak sekolah kan gitu, orang tuanya jadi nggak kerja. Tapi dulu di kampung kita tetap ya melalar, tetap aja main-main di sungai, tetap aja nggak peduli kita dulu. Seperti nggak ada halangan dulu. Gitu. Iya. Sekarang. Baik, terima kasih Buya. Buya juga rupanya batuk dulu waktu kecil ya. Tadi pertusis batuk 100 hari ya. Oke, karena dia tetap panjang. Ya. Nah, dulu sepertinya penyakit itu dianggap ringan saja semuanya ya dulu ya. Karena memang kita kadang-kadang adik-beradik ini banyak waktu itu kan. Nah, adik-beradik banyak. Baiklah, kita lihat dari kolom chat. Jadi sudah ada juga banyak pertanyaan sini. Jadi yang pertama dari Pak Fatullah Jakarta ya. Assalamualaikum, saya tanya. Nah ini hubungan dengan COVID kayaknya ini. Apa efek samping dari imunisasi COVID-19 Sinovac 1, 2 dan booster? Silakan Dr. Rismar ini. Ini ya, vaksin ini. Ya, alhamdulillah kalau selama ini yang dapat vaksin itu cuma anak-anak, sekarang orang dewasa pun kesempatan mendapat vaksin gara-gara COVID ya. Sebenarnya kalau kita lihat di program imunisasi diharapkan 1, 2 mendapat vaksin yang sama gitu. Tetapi ternyata pengalaman orang kalaupun mendapat vaksin yang berbeda itu ternyata tidak memberikan efek samping yang berbahaya. Tetap bisa memberikan perlindungan. Karena apa? Karena pada dasarnya vaksin itu seperti saya sebut tadi berasal dari virus yang sudah diolah di pabrik sehingga lemah, sehingga tidak menimbulkan penyakit, tetapi malah menimbulkan kekebalan yang sama seperti orang mendapat infeksi alaminya. Jadi efek samping yang biasa Pak, kalau kita divaksin ternyata kita lansia efek sampingnya nggak terlalu berat ya Prof. Hairil. Saya pengalaman di rumah sakit. Barangkali KIPI itu barangkali ya ditanyakan ya. Ya, kejadian karena dia pasca imunisasi. Ya, karena beliau pakai Sinovac, kemudian pakai bukan Pfizer ini ya. Pfizer kali ya. Pfizer. Pfizer maksud saya. Pfizer ya. Kemarin satu. Jadi kalau kita pengalaman kemarin Sinovac kayaknya yang paling sedikit kipinya ya Pak ya. Pengalaman saya vaksin pertama kedua tuh paling sedikit kipinya. Begitu Pfizer kipinya agak banyak, demam sama nyeri tempat suntikannya lebih terasa daripada Sinovac.
Tetapi efeknya untuk perlindungan itu lebih kurang sama Pak, karena vaksinnya berasal dari virus yang sejenis yang sama gitu. Dan pengalaman kemarin kita di rumah sakit yang lansia Silakan Pak kayaknya Fatullah, Jakarta. nggak terlalu ini ya, nggak terlalu berat kejadian efek sampingnya, tetapi pada orang dewasa muda itu ternyata lebih berat. Teman saya sampai panasnya bisa 3 hari, nyeri di tempat suntikannya juga sampai berhari-hari. Sementara saya nggak panas tapi agak nyeri aja di tempat suntikan untuk yang Pfizer. Jadi untuk Barangkali Sinovac itu dan aja. Pfizer tetap nggak masalah ya? Kalau menurut, jadi sebenarnya kita ini kan tergantung logistik yang tersedia ya Pak ya. Ya. Maunya kalau menurut yang pabrik itu kalau sekali dapat ini harus dapat yang itu terus gitu. Tapi ternyata karena logistik kita yang tersedianya seperti itu, dan ternyata juga meskipun diberikan dengan vaksin yang berbeda, efikasinya sama Pak. Jadi sama efektifnya, meskipun tadi Pfizer kayaknya efek sampingnya agak lebih berat daripada yang Sinovac ya. Ya. Tapi Ya, efek saya kan usia 63 tahun. lingkungannya Nah, sama, kemarin Pak. Sinovac 1, 2 sudah. Kemarin disarankan untuk booster 1 dan 2. Pfizer. Nah, booster 2-nya Ya. kemarin tanggal 1 Desember. Taunya Pfizer, saya tanya, nggak apa-apa katanya gitu. Ya udah, saya Ya, nggak apa-apa, Pak. Ya, bahkan beberapa negara mensyaratkan boosternya harus Pfizer gitu. iya, iya. Oke. Ya, Baik, terima kasih, bagus Dok. Pak, nggak apa-apa. Iya. Ya, terima kasih juga. Baik, terima kasih Pak Fatullah Jakarta. Berikutnya saya silakan yang raisan sini sudah hadir Ibu Riri, silakan Bu Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu Dokter, saya mau nanya. Tadi pertanyaan Ya. saya yang pertama sudah ditanyakan oleh Ibu siapa tadi yang mengatakan kalau pilek, cucu saya itu pilek tapi ada alergi gitu pagi-pagi, tapi nggak apa-apa divaksin. Terus yang kedua saya menanyakan vaksin untuk apa namanya COVID ini itu kan 1-2 selesai. Apakah perlu yang ketiga? Karena teman-teman saya juga sampai 4. Apakah itu berguna? Karena saya pikir 1-2 udah cukup gitu loh, Dok. Terus yang ketiga saya nanya, yang kedua ya, Dok. Yang kedua saya nanya ini bukan masalah vaksin, Dok. Tapi masalah anak. Cucu saya itu umur 8 bulan. Itu kenaikan berat badannya itu kurang. Karena dia minum susu juga nggak terlalu banyak. Terus yang kedua, dia makan itu juga disembur-sembur. Jadi yang masuk tuh sedikit, yang banyak tuh disemburin. Jadi ada solusinya nggak, Dok? Bagaimana caranya? Nah, terima kasih, Dok. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, silakan Waalaikumsalam. Dr. Masrini tentang boosternya tadi, apa cukup 2-3 kali atau? Ya, jadi vaksin COVID ini kan vaksin baru ya, jadi kita semua merasa ini sesuatu yang baru dari penelitian orang. Jadi negara-negara luar sudah banyak meneliti. Ternyata vaksin itu kan membentuk antibodi. Antibodi itu ternyata tidak bertahan lama gitu. Jadi setelah waktu tertentu akan menurun. Karena itulah dia perlu di booster lagi supaya dia tinggi lagi gitu. Pada pemberian pertama dia mungkin cuma tahan beberapa bulan, pemberian kedua agak lama lagi. Antibodinya lebih banyak dan bertahan lebih lama. Pemberian ketiga antibodinya makin banyak, bertahan lebih lama lagi. Tenaga kesehatan malahan 4 kali, Ibu. Jadi diharapkan memang kita paling minimal itu 3 kali. Syukur kalau bisa 4 kali karena diharapkan akan bisa memberikan perlindungan sampai 95% tadi gitu. Jadi memang seperti itu, Ibu. Prosedurnya. Bahkan sekarang kalau mau umroh haji Bu minimal 3 kali kan. Jadi 2 kali belum cukup gitu. 4 kali lebih bagus. Itu aja Prof. Bukan yang kedua tadi yang anaknya yang 8 bulan tadi. Ini di luar topik ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya 8 bulan itu dia harus masih mendapat ASI tentu ya.
terus Ya. mendapat MPASI, makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI itu bukan susu sebenarnya, Bu. Di luar ASI itu makanan padat. Jadi bubur, biasanya bubur saring, nanti bertahap kita jadi keras. Jadi bubur biasa, nasi tim, sampai usia setahun atau lebih sudah bisa makan keluarga, makan nasi seperti kita. Nah, pada anak-anak ada perubahan waktu dari usia 6 bulan. Sebelum 6 bulan mereka itu kan sebenarnya minum aja ya. Iya. Minum ASI, meskipun di dalam ASI cukup nutrisinya, sudah cukup karbohidrat, protein, dan lemak, vitamin, mineral semuanya sudah cukup. Tapi caranya diminum tuh, diisep, ditelan, artinya minum. Begitu 6 bulan kita memberikan MPASI, mereka belajar mengunyah. Nah, proses belajar mengunyah ini tidak Ibu hamil berbahaya enggak untuk semua, tidak melahirkan? otomatis bayi itu bisa. Jadi mereka perlu latihan untuk belajar mengunyah. Nah, kalau latihannya kita berikan dengan benar, mulai dari usia 6 bulan, maka nanti dia akan belajar pelan-pelan sehingga pada usia 1 tahun dia benar-benar akan bisa mengunyah makanan dewasa. Kalau kita tidak latih dengan benar, ini yang bisa bermasalah. Ya, ada yang nyembur, ada yang menolak, ada yang segala macam. Jadi intinya kita mesti sabar melatih anak untuk belajar mengunyah dengan memberikan makanan yang bervariasi sehingga semua bahan makanan dia bisa ngunyah gitu. Jadi perlu sabar, Ibu, nggak otomatis dia bisa. Iya, Baik, disembur-sembur begitu, Dok. Makanannya disembur. Ya makanya, jadi mereka perlu belajar, Ibu. Iya. Iya, makasih, Dok. Ya, mari. Baik, terima kasih. Ya. Berikutnya saya ke kolom chat dulu. Sini ada Pak Ibu nih, Yanairo Pionir ya. Nah, anak yang pernah menderita pertusi, 1 batuk 100 hari, sampai retina matanya berdarah. Apakah ada efek setelah anak tersebut dewasa? Itu 1 ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah ada vaksin untuk meningkatkan daya pikir anak? Gitu ya. Silakan Dokter Mas ini. Ya, jadi anak yang batuk 100 hari tadi bisa perdarahan. Tergantung perdarahannya di mana, Ibu. Kalau cuma di lapisan luar, biasanya setelah beberapa bulan kadang-kadangnya itu akan menghilang. Tapi kalau perdarahannya di belakang, di retina, itu mungkin ada dampaknya. Jadi untuk melihat perdarahannya ada di mana, itu dokter mata yang kompeten untuk melihat perdarahannya ada di mana. Kemudian bisa habis semua enggak perdarahan itu. Karena kalau perdarahannya sedikit, itu kan tubuh kita punya kemampuan untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi. Tapi kalau perdarahannya luas, maka ada sisa. Jadi kalau di retina itu bisa mengganggu penglihatan. Jadi dokter mata yang paling tahu di mana perdarahannya dan berapa luas. Seperti itu ya, Bu ya. Kemudian adakah vaksin untuk meningkatkan daya pikir? Jadi saya sebut tadi bahwa vaksin itu untuk mencegah penyakit menular, penyakit infeksi yang menular, Bu. Tidak ada vaksin yang khusus meningkatkan daya pikir, tetapi secara tidak langsung kalau bayi-bayi anak-anak kita mendapat vaksin yang lengkap, maka dia akan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit-penyakit berbahaya itu artinya penyakit yang bisa menimbulkan sakit sampai dirawat, sampai mengganggu status gizi, bahkan bukan tidak mungkin nanti menimbulkan kematian ataupun cacat. Jadi secara tidak langsung kalau kita memberikan imunisasi rutin, anaknya tidak sakit menjadi sehat, tentu akan berdampak kepada daya pikir yang juga cemerlang. Jadi secara tidak langsung pengaruhnya seperti itu, Bu. Tapi tidak ada vaksin yang langsung bikin anaknya pinter gitu. Baik, gimana Ibu atau Pak Yanairo? Iya cukup dokter, sudah paham. Sudah cukup ya. Ya. Saya mau juga kalau ada vaksin untuk meningkatkan daya pikir karena udah lansia ini. Baik, berikutnya saya silakan ini orang dalam nih, Pak Helmi, silakan Pak Helmi Edianto. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Sedikit saya ingin berbagi dulu, Prof. Ya. Saya memang pernah mengalami yang COVID-19 kemarin itu. Memang pada waktu tes antigen pertama itu dinyatakan positif. Kemudian di PCR-nya juga positif. Tapi kedua waktu tes itu, Pak Bu Dokter, saya tidak dikasih apa-apa, tidak direkomendasi bagaimana atau apa. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat dan saya sudah melakukan vaksin yang ketiga booster. Tapi ada satu yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Kalau dari keterangan Ibu tadi, berarti vaksinasi itu kalau untuk anak-anak bisa bertahan lama, kalau untuk orang tua atau lansia bertahannya sebentar, dalam waktu beberapa bulan. Pada akhir dari COVID itu kan diisukan lagi ada varian baru yang disebut dengan Omikron, Bu Dokter. Kira-kira bagaimana pendapat Ibu Dokter mengenai hal ini? Demikian saja, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Dr. Ismar ini. Ya. Untuk mengalami COVID ada gejalanya enggak, Pak? Ada Ya, gejala COVID enggak? Sekarang enggak. Bukan, Kemarin itu kan saya waktu kena waktu kena yang positif itu ada gejalanya enggak? enggak ada gejalanya. Enggak ada. Ya. Enggak ada. Jadi sebenarnya secara umum semua penyakit itu kita mungkin pernah terinfeksi, artinya pernah terpapar dengan penyakit infeksi, entah virus, entah bakteri. Tetapi nanti tergantung daya tahan tubuh kita. Kita bisa kalau daya tahan tubuh bagus, kita tidak menunjukkan gejala. Jadi kalau diperiksa dia positif, tapi kita tidak ada gejala sama sekali, seperti yang dialami Pak Helmi. Iya. Ada beberapa yang daya tubuhnya tidak terlalu bagus, dia menunjukkan gejala. Gejala yang paling sering kan ada panas, batuk gitu. Ada lagi yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, itu yang menghasilkan COVID yang parah, yang sampai dirawat di rumah sakit, sampai sesak segala macam itu Pak. Nah, COVID itu infeksi virus. Virus itu sebenarnya kita belum punya antivirus. Gitu. Karena itu yang ringan-ringan tidak diberikan antivirus, cukup diberikan suplemen aja untuk memperkuat daya tahannya. Kalau yang sedang diberikan obat sesuai dengan gejalanya, panas kasih obat panas, batuk kasih obat batuk, tetap dikasih suplemen juga. Nah, yang berat itu yang perlu di rumah sakit, kadang-kadang pakai ventilator seperti itu. Nah, Pak Elmi pasti karena tidak ada gejala, jadi tidak diberikan obat, Pak, cukup dengan suplemen saja. Itu kira-kira ya Pak ya? Ya, terima kasih. Iya. Ya. Kemudian Baik. antibodi. Yang lanjutnya, antibodi yang tidak bertahan. Jadi beda antibodi yang terbentuk pada saat pertama, kedua maupun ketiga, Pak. Pada saat pertama, vaksin pertama ya, vaksin pertama antibiotik yang terbentuk itu cuma sedikit dan bertahannya lebih pendek. Mungkin dalam hitungan 2 bulan sudah berkurang, bukan habis, tapi berkurang. Karena itulah perlu vaksin yang kedua. Karena vaksin yang kedua itu, maaf ya, vaksin yang kedua itu akan memberikan respon yang lebih bagus. Jadi antibodinya lebih tinggi dan bertahannya juga lebih lama, bisa sampai tahunan. Setelah tahunan akan turun lagi, itulah kita saatnya memberikan booster. Suntikan yang ketiga supaya lebih tinggi lagi, bertahannya lebih lama, gitu Pak. Iya. Semua vaksin secara umum, secara keseluruhan seperti itu sifatnya. Iya. Apapun vaksinnya, itu ya. Kemudian, varian Omikron. ada banyak macam. Sebenarnya virus itu mudah mutasi. Jadi sama seperti kita manusia, begitu kita mendapat kanan, kita berusaha untuk survive. Virus juga seperti itu, Pak. Begitu dia ada tekanan, entah dengan obat, entah dengan vaksin, segala macam, dia berusaha untuk survive. Bagaimana? Dengan memodifikasi. Modifikasi itulah sehingga timbullah varian-variannya.
varian Delta, varian Omicron, dan segala macam. Tetapi pada dasarnya mereka tetap satu golongan, satu kelompok. Karena itu jangan takut, kalau sudah divaksin ini, paling sedikit dia sudah punya kekebalan. Sebenarnya mereka masih saudara gitu. Karena mereka masih saudara, jadi tetap saja kita masih tetap dapat kekebalan gitu, Pak. Jadi jangan takut, wah ini kemarin untuk vaksin COVID yang mana nih, sekarang COVID baru nggak ada lagi kekebalan gitu. Iya, Ya. alhamdulillah, makasih Dok. Baik, terima kasih Pak Helmi. Jadi kita secara umum juga punya kekebalan tertentu. Ingat waktu dulu masih sekolah, kalau lagi ada ujian sehat badan. Cuma waktu ujian, batuk pilek. Nah, karena ada tekanan mau ujian, sehingga timbul batuk pilek, atau mencret atau apa gitu ya. Terima kasih Pak Helmi. Jadi kemudian saya akan terus ke kolom chatting ini. Ada Pak Muhtamil Aib. Assalamualaikum, mau tanya Bu Dokter, bagaimana cara meyakinkan orang yang anti vaksin? Nah, karena keyakinan yang negatif mengenai vaksin, seperti ada orang yang tidak mau vaksin COVID, dan lain. Saya tuh Prof. Langsung ada contohnya ya. Silakan Dokter Rismalina. Silakan. Pak Muhtamil. Jadi ternyata bukan cuma di Indonesia yang ada kelompok yang anti vaksin. Kita menyebutnya kelompok anti vaksin. Ternyata negara-negara lain pun ada banyak yang kelompok anti vaksin. Yang sayangnya mereka ini kadang-kadang expose postingan yang cepat dibaca orang, cepat mempengaruhi orang untuk ngikut tindakan dia. Nah, kalau saya melihat, karena saya juga punya pasien yang seperti ini. Setelah kita jelaskan panjang lebar apa itu imunisasi, apa gunanya, apa dampaknya, ada beberapa yang mau diimunisasi. Sehingga saya berkesimpulan bahwa mereka itu tidak mau karena tidak mengerti. Mereka tidak mengerti apa itu imunisasi. Pokoknya nolak aja gitu. Karena itulah bagian dari tugas kita, kenapa saya mau diajak Prof. Hairil ke sini. Saya selama ini selalu ngomong tentang imunisasi, tapi kan lingkupnya mungkin agak berbeda. Lingkupnya selalu di rumah sakit atau di sekolah. Nah, sekarang saya kesempatan untuk berbicara dengan Bapak Ibu semua, yang saya yakin juga punya keluarga, punya masa, punya apalah yang di sekitarnya yang mungkin belum mengerti, sehingga dengan adanya acara ini jadi mengerti, yang tadinya mungkin termasuk yang tidak mau jadi mau, yang mungkin juga punya kesempatan, punya kemampuan untuk menyebarkan kepada orang lain, sehingga jadi mengerti dan jadi mau. Saya berharap seperti itu, karena kita semua petugas kesehatan kewalahan untuk mengubah pola pikir masyarakat ini. Kira-kira seperti itu ya Pak ya. Iya, iya. Baik, silakan Pak Buya Rizal, karena tadi termasuk yang anti tadi. Silakan Pak Buya. Jadi gini, pertama, gosip di luar itu kan gonjang ganjing. Terus terang kita, yang mana yang benar ini? Ada yang bilang itu aja permainan itu aja dari Yahudi sana. Jadi kita terus terang terpengaruh. Yang kedua, saya juga masih apa memang bisa mengatasi penyakit. Saya dulu pernah Dok 18 hari tergeletak tempat tidur, tapi nggak mau saya divaksin, udahlah sendiri aja, akhirnya sembuh juga. Jadi memang betul-betul nggak mau disentuh vaksin saya, terus terang nggak mau. Bukan karena saya nggak ngerti, saya ngerti juga, tapi itu tadi kena keyakinan ya. Atau gimana tuh Dok? Terus terang karena nggak mau saya. Sekarang saya nggak mau vaksin. Ya kalau nggak boleh, mana ya nggak apa-apa sebenarnya. Dulu saya belajar aja, nggak boleh ya konsekuensi. Karena itu tadi ya, kemungkinan kita dibodoh-bodohin, katanya kan semua penduduk Indonesia nanti tahun sekian udah bodoh semua, karena yang disuntikan itu tahapan nama zatnya kita nggak tahu. Katanya. Nah itu, jadi itu kan beredar. Bahkan yang ngomong itu juga orang-orang gede yang dari sana, dari luar sana. Profesor juga yang ngomong dari dunia barat sana, bahwa vaksin itu adalah penipuan, pembodohan. Nah, itu yang terpengaruh kita, Dok. Ya. Silakan Dokter Rismalina. Iya. Jadi seperti saya sebut tadi ya Pak ya, ada banyak yang memang menganggap ini konspirasi Amerika, konspirasi Yahudi,
Tapi kalau kita menganggap konspirasi Amerika ataupun Yahudi, kita melihat bagaimana program di imunisasi di Amerika maupun Yahudi itu jauh lebih besar dari kita, Pak. Jadi seperti saya sebut tadi kan, sebenarnya sudah ada 26 penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Indonesia baru punya 11. Amerika benar-benar 26, Pak. Yahudi saya nggak tahu kan, saya nggak ada pasien Yahudi. Tapi banyak vaksin itu sudah bisa dibuat oleh ini kita ya, oleh pabrik farmasi kita, Indofarma. Itu Indofarma itu sudah menghasilkan vaksin yang sudah diekspor ke 162 negara. Di antaranya 36 negara Islam, Saudi dan sekitarnya. Nah, saya kebenaran punya pasien. Rupanya orang Palembang ini banyak yang tinggal di Saudi dan sekitarnya. Saya punya pasien dari Qatar, Kuwait, Riyadh. Waktu bulan puasa biasanya mereka pulang. Jadi puasa sampai Lebaran mereka ada di sini 2 bulan. Ada saja di antara anak mereka itu yang pas jadwal imunisasi. Mereka datang ke praktek saya. Saya lihat apa aja yang diberikan oleh orang-orang dari negara Arab ini untuk imunisasi anak-anak. Ternyata mereka lebih banyak dari kita. Saya menemukan sampai 21 vaksin yang mereka rutin. Dan saya cuma melengkapi imunisasi yang sudah diberikan di situ. Saya tinggal lihat, lengkapin. Oh, ternyata orang-orang Arab pun memberikan imunisasi yang lebih lengkap dari kita, gitu. Jadi kalau memang ada konspirasi, saya pikir pasti Amerika tidak mau memberikan imunisasi untuk anak-anak mereka, gitu, Pak. Apalagi ini kan vaksinnya justru dari Indonesia sendiri, produksi Indonesia. Gitu menurut saya, Pak. Mohon maaf kalau salah atau tidak berkenan. Seperti itu. Bahkan untuk meningitis kita nggak bisa masuk Arab, kita nggak bisa pergi haji kalau nggak vaksin meningitis. Nah, itu juga saya punya pengalaman, Pak. Saya pergi haji 2005, kemudian 2010 saya umroh sekeluarga, Pak. Ini cerita real, cerita nyata. Waktu di situ saya ketemu beberapa teman satu grup, kemudian nanya, Bu dokter, vaksin nggak? Vaksin apa? Meningokokus. Dari mana? Saya bilang kan di rumah sakit pelabuhan. Wah, itu gawat, dok. Loh kenapa? Itu kan yang haram. Loh, emangnya ada yang haram, ada yang nggak haram? Kami beli vaksinnya dari Malaysia. Halal, gitu. Aduh, saya langsung kepikiran, Pak. Selama di Tanah Suci saya kepikiran karena saya bawa 5 keluarga, suami dan anak-anak, semuanya divaksin dan saya yang nyuruh karena syarat untuk umroh kan. Ya. Jadi saya merasa bertanggung jawab terhadap haramnya vaksin yang masuk ke tubuh anak-anak saya. Tapi nggak apa-apa. Jadi mereka ngomong kalau waktu haji kan kita juga vaksin, saya bilang. Tapi waktu haji kan kita mau melakukan sesuatu hal yang wajib. Kalaupun salah katanya kita melakukan haram untuk mendapat yang wajib, sudahlah impas gitu. Kalau sekarang kan kita melakukan ibadah sunnah, melakukan haram untuk ibadah sunnah itu nggak boleh. Jadi saya kepikiran terus selama 2 minggu umroh. Sampai pulang saya langsung ke dinas kesehatan. Saya temui teman saya di dinas kesehatan yang ngurusin vaksin. Saya bilang, apa benar ya vaksin meningokokus itu ada yang halal, ada yang haram? Emang kenapa, Dok? Saya ceritain pengalaman saya. Saya sampai jadi kepikiran karena saya mengajak keluarga saya untuk mendapat vaksin ini. Dia bilang, dokter, bahan baku semua vaksin meningokokus di belahan dunia manapun sama. Kita semua dapat dari Belgia. Jadi kalau haram, haramlah semua. Kalau halal, halallah semua. Gitu. Ternyata semuanya kan sertifikat MUI. Selama MUI mengatakan dia boleh, maka halallah dia. Selama MUI tidak boleh, haramlah dia. Nah, yang Malaysia tadi ternyata mungkin karena setelah dipaparkan oleh pihak dinas kesehatan, mengerti MUI-nya membuat label halal di vaksinnya, Pak. Jadi sebenarnya itu. Nah, mohon maaf kalau sama ya, Dok, ya? Barangnya substansi sama kan itu? Kenapa? Barangnya tuh yang di Indonesia dan Malaysia kan sama, berarti. Sama barangnya sama dari Belgia. Di sana di Belgia. Enggak ya. Ya. Ya, jadi
Pak, saya sudah 20 tahun jadi dokter spesialis anak, Pak, selalu bicara tentang imunisasi, jadi sedikit banyak saya juga mempelajarin bagaimana MUI merekomendasikan imunisasi. Ternyata MUI itu diundang oleh pabriknya, melihat sendiri bagaimana produksinya, sehingga memang pada saat produksi ada beberapa vaksin, ada beberapa Pak, bukan semua. Ada beberapa vaksin yang di dalam prosesnya menggunakan enzim yang berasal dari babi. Oh, Nah, tetapi dalam proses selanjutnya, Dokter Hairil pasti tahu bahwa di dalam proses di laboratorium itu ada proses penyaringan namanya, sehingga bahan-bahan yang tidak diperlukan itu sudah bebas dari kandungan vaksin itu. Tidak diperlukan nggak boleh ada di dalam vaksin, Pak. Jadi benar-benar yang masih diperlukan. Nah, karena itulah MUI menyatakan bahwa vaksin itu boleh. Karena menurut mereka tripsin itu terlalu sedikit, dia pakai makan suatu zat yang dimasukkan ke dalam cairan yang banyaknya 2 kula atau lebih, Pak. Saya nggak tahu tuh kula tuh berapa banyak. Itu Ya. katanya sudah tidak ada lagi. Apalagi dibuktikan dengan tidak adanya rupa, tidak adanya bau, dan tidak adanya rasa. Jadi dianggap sudah bebas dari kandungan tersebut. Apalagi mereka melihat dalam prosesnya memang sudah terjadi penyaringan sehingga di produk akhir dari vaksin itu memang tidak ada kandungan babi lagi gitu. Jadi itu kenapa alasan MUI menyatakan bahwa vaksin itu diperbolehkan. Bahkan dalam keadaan darurat dia menganggap diwajibkan. Nah, kapan dianggap darurat? Kalau ada kejadian luar biasa itu dianggap darurat, Pak. Jadi itu saya membaca bagaimana MUI berani menyatakan bahwa vaksin itu boleh gitu, Pak. Baik, masih ada komentar Bu Rizal? Silakan dulu. Ya. Jadi tadi Bu Ya. Rizal sakit, kemudian sembuh sendiri ya. Ya, betul. Ya. Sebetulnya virus itu kan ada umurnya juga. Di dalam tubuh barangkali COVID hanya seminggu sampai 2 minggu. Nah, cuma kan yang bahayanya kalau ada komplikasi, itu nih kan. Misalnya ada sesak napas, nah, dan sebagainya yang bisa menyebabkan barangkali bisa menyebabkan kematian ya. Nah, jadi virusnya juga sudah hilang, cuma komplikasinya bisa yang menyebabkan bahaya. Barangkali itu tambahan dari saya. Baik, Iya. Pak Kan sekarang Muhtamil. ada long COVID ya. Ada long COVID sekarang kan. Jadi ternyata ada komplikasi yang masih berdampak jangka panjang, Pak. Ya, betul ya. Jadi ada yang Tapi ada nggak, Bu Dokter Prof, ada penyakit tertentu yang kalau diberikan imunisasi vaksin tadi, dia malah berbahaya. Ada nggak penyakit-penyakit tertentu yang nggak boleh divaksin gitu? Misalnya diabetes, atau jantung, atau penyakit apa, yang kalau dia divaksin malah lebih fatal. Ada nggak, Bu Dokter? Iya. silakan Jadi ada ya, ada. ada banyak penyakit yang berbahaya ya, Pak ya. Bisa penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Penyakit menular yang ini, yang infeksi karena virus, karena bakteri, yang sedapat mungkin harus dicegah supaya tidak menimbulkan kesakitan, tidak menimbulkan kematian ataupun kecacatan. Nah, pencegahannya kalau penyakit infeksi memang imunisasi. Sementara yang penyakit tidak menular itu lebih kepada gaya hidup, Pak. Jadi kayak diabetes atau kencing manis itu kan lebih kepada, kecuali dia keturunan ya. Kalau keturunan dia apa boleh buat akan menurun. Tetapi itu juga bisa diperbaiki dengan gaya hidup, dengan makan yang teratur, dengan aktivitas yang cukup, gitu, istirahat yang cukup. Seperti itu, Pak. Beda, jadi pencegahannya berbeda-beda antara penyakit menular dengan penyakit tidak menular. Barangkali yang maksud Bu Rizal tadi adalah orang-orang tertentu dengan penyakit tertentu yang tidak boleh divaksin ya. Nah, tadi di awal kalau salah sudah dibilang, misalnya ada penyakit infeksi yang lain, atau ada keganasan tadi ya, ada juga kanker misalnya ya. 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 Barangkali itu tambahan saya, Bu ya. Ya. Itu Dok. Jadi misalnya penyakit satu orang tua ini, katakan sakit jantung atau sakitnya diabetes, nah diberikan vaksin malah lebih parah. Ada nggak? Oh, ini. Jadi ini yang sebenarnya sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Yang ada selama ini, kalau orang-orang punya komorbid terserang COVID, dia akan memberikan gejala yang berat sehingga angka kematian tinggi. Ini yang selama ini terjadi kan? Ya. Ya, karena itulah lansia itu prioritas utama untuk mendapat vaksin COVID.
Nah, yang jadi masalah beredar pendapat di masyarakat bahwa orang yang punya komorbid itu nggak boleh divaksin gitu. Padahal yang sebenarnya orang yang punya komorbid kalau kena COVID akan beresiko menjadi parah. Karena itu mereka inilah sebenarnya yang jadi prioritas untuk divaksin. Kapan dia divaksin? Tunggu penyakitnya terkontrol. Karena penyakit itu kan nggak selalu dalam kondisi sakit kan Pak? Diabetes itu ada saatnya gula darahnya terkontrol. Saat itulah dia diberikan vaksin. Darah tinggi ada saatnya dia terkontrol, saat itulah dia diberikan vaksin. Jadi semua penyakit-penyakit komorbid tadi harusnya dikontrol, aman, dia diberi vaksin. Karena mereka harus jadi prioritas sebenarnya. Karena kalau sakit terkena COVID dia berisiko untuk menjadi berat. Gitu kira-kira Pak Rizal. Ya, ya. Syukur. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Muhtamil yang menanyakan di awal tadi? Pak Muhtamil masih hadir? Terima kasih, Prof. Sangat mencerahkan. Terima kasih, Bu Dokter. Oh, baik, terima kasih Pak Muhtamil. Ya. Kita lanjut ke Pak Abdul Rahman. Silakan Pak Abdul Rahman. Ada Rahman tuh. Sudah lewat jam 7 saya. Terima kasih, Prof. Silakan Pak Abdul Rahman. Masih ya? Silakan. Ya, silakan terus. Ya. Permisi Pak Rizal. Terima kasih Dokter. Ya. Ini masalah. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau tanya mengenai ini virus rubella. Ya. Kedengaran Dok? Jadi Kedengaran, tadi jelas, saya jelas. masih sedikit. Saya tadi sepintas mendengar masalah ibu hamil yang kena virus rubella. Ya mudah-mudahan anak-anak kita tidak dijangkiti oleh virus tersebut. Jadi kalau saya dengar tadi kan virus itu sangat berbahaya sekali untuk ibu hamil. Yang saya pertanyakan yang pertama, apa penyebab daripada adanya virus ibu yang hamil yang dimasuki oleh virus rubella? Yang kedua, apa langkah-langkah ibu yang sedang hamil yang kena virus rubella untuk pencegahannya atau untuk menghilangkan virus tersebut? Nah, yang ketiga, apakah mungkin ada makanan-makanan yang mungkin bisa menyebabkan virus rubella itu dapat hilang gitu? Mungkin itu. Terima kasih Bu Dokter. 3 pertanyaan yang saya lemparkan. Mudah-mudahan anak-anak kita tidak dijangkiti virus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pertanyaan barangkali ke Obgyn juga bisa ini pertanyaannya. Silakan Dokter Rismarini. Terima kasih Pak Abdul Rahman. Jadi infeksi rubella itu juga virus, penyebabnya gejalanya pada anak maupun dewasa itu ringan aja. Panas, batuk, pilek, kemudian ada ruam yang lebih sedikit dibandingkan campak. Jadi dia seperti campak. Dan itulah disebut campak Jerman dia. Mirip dengan campak tapi lebih ringan. Penularannya melalui pernafasan. Jadi melalui bersin, melalui batuk yang terhisap oleh orang di sekitarnya. Jadi penularannya itu Pak. Penyebabnya virus, penularannya melalui saluran napas lewat bersin ataupun batuk. Kemudian kalau ibunya terinfeksi, ibunya harus diobati. Tetapi besar kemungkinan menghasilkan anak yang cacat. Karena dia penularannya melalui plasenta, melalui apa? Ari-ari, tembuni. Ya Pak ya. Itu yang sebenarnya yang sangat disakutkan. Barangkali ada diet. Jadi kalau virus itu sebenarnya dia nggak bisa dicegah dengan diet-diet Pak. Pencegahannya harus pakai imunisasi. Jadi nggak ada diet tertentu yang bisa
mencegah penyakit-penyakit virus tertentu. Pencegahannya dengan imunisasi, imunisasinya pun spesifik khusus untuk rubella. Tidak bisa dicegah dengan virus polio, tidak bisa dicegah dengan hepatitis, harus vaksinasi rubella. Barangkali jadi pertanyaan, yang bahaya kalau ibu hamil kok yang divaksin anaknya? Karena anaknya harus divaksin supaya anaknya tidak kena rubella, karena ibu-ibu hamil itu biasanya ditulari oleh anak-anaknya yang kena rubella. Anaknya kena rubella, ringan-ringan aja, kena ke ibu hamil. Nah, ibu hamil juga ringan, tapi bahaya ke janinnya. Karena itulah yang prioritas kita utama memberikan imunisasi pada anak-anak, supaya anaknya tidak menjadi sumber penularan bagi ibu-ibu hamil. Kalau imunisasi rutin dilakukan secara terus-menerus bertahun, maka nanti yang sekarang anak-anak dia akan menjadi ibu hamil. Nah, pada saat ibu hamil, mereka sudah punya kekebalan yang didapat saat dia masih kanak-kanak. Jadi seperti itu Pak, kira-kira. Nggak ada dietnya Pak yang bisa mencegah. Jadi kalau seandainya ibunya sudah kena waktu dia hamil kena virus rubella, itu apa langkah pengobatan itu, Bu? Jadi pengobatannya sesuai dengan gejala aja kalau memang ada gejala. Kalau nggak ada obat, Ya. Pak. Tapi yang penting begitu bayinya lahir kita deteksi dini. Kita deteksi dini, harus diperiksa karena anaknya masih bisa diobati. Masih bisa diobati untuk infeksinya kalau memang infeksinya masih ada. Tetapi kalau cacatnya sudah terjadi, cacatnya itu terjadi dalam kandungan, Pak. Sehingga nggak bisa diobatin. Yang bisa kita lakukan adalah koreksi. Misalnya ada katarak, secepatnya dia di operasi supaya dia bisa melihat. Kalau ada tuli, secepatnya diobati supaya dia bisa mendengar. Kalau ada kelainan jantung bawaan, secepatnya diobati, bisa ditutup bocornya misalnya, atau dipasang klep atau apalah. Itu yang bisa kita lakukan. Karena dia benar-benar dalam bentuk cacat, Pak. Kadang-kadang diperiksa pun dia sudah tidak infeksi lagi karena virusnya sudah habis, sudah mati selama dia di dalam kandungan, tapi cacatnya menetap. Yang itu yang harus kita perbaiki. Itu kira-kira, Pak. Jadi janin itu bisa dilihat cacatnya pada saat masih di dalam kandungan ibu? Kalau di dalam kandungan biasanya di bulan-bulan terakhir, triwulan terakhir, bisa kelihatan misalnya kalau kepalanya kecil itu bisa tahu, dokter kandungan sudah tahu dengan USG tahu ini kepalanya kecil, mungkin mikrosefali. Kemudian kalau ada jantungnya yang juga ada bocor itu juga bisa ketahuan biasanya. Bisa Pak. Tapi kalau tuli nggak bisa, nggak ketahuan. Katarak mungkin nggak kelihatan. Lahir dulu baru bisa kelihatan Pak. Gitu. Oke, Baik, Pak. baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Ya. Baik, terima kasih Dokter Ismarini. Masih ada nih pertanyaan saya lihat dari Min Rianingsih. Nah, Assalamualaikum dokter, mau tanya katanya ada vaksin agar tidak terkena kanker rahim atau kanker payudara. Nah, jika ada sebaiknya diberikan kapan dan berapa kali. Ini barangkali hubungan dengan virus yang kemungkinan sebagai faktor resiko terjadinya kanker ini barangkali ya. Silakan Dokter Ismarini. Ya. Jadi yang sudah ada di Indonesia itu vaksin untuk mencegah kanker leher rahim ya, HPV, Human Papilloma Virus. Karena jadi kanker rahim itu terjadi karena infeksi pada rahim, pada leher rahim, yaitu Human Papilloma Virus tadi. Nah, dengan memberikan vaksin HPV, infeksi ini tidak terjadi sehingga kemungkinan mengalami kanker rahim juga akan berkurang. Itu Bu maksudnya. Kalau kanker payudara belum ada vaksinnya, tetapi di literatur disebutkan bahwa kanker payudara itu bisa berkurang kejadiannya kalau ibunya memberikan ASI sampai 2 tahun. Itu bisa berkurang kejadian kanker payudara. Kemudian juga obat-obat KB yang dalam bentuk pil barangkali itu juga bisa berkurang ya. Apakah ini ada pertanyaan yang tadi
kapan dan berapa kali barangkali, Dokter Oh Rismarini? ya, untuk vaksin HPV itu 3 kali, bagusnya 3 kali. Bulan pertama, bulan kedua, kemudian 6 bulan lagi. 3 kali. Baik, terima kasih. Bagaimana Ibu Min Trianingsih? Halo, masih hadir? Ibu Min masih hadir? Ya, terima kasih dokter. Itu saat umur berapa ya mulai vaksinnya ya, Bu Oh Dokter? ya. Umur remaja Ibu. Jadi mulai dari 10 tahun. Mulai 10 tahun atau sampai dengan usia produktif selama dia belum diimunisasi, boleh diberikan imunisasi. Tapi kalau sudah menopause nggak usah lagi ya Bu ya. Iya, Bu Dokter. Produktif. Jadi Ya, mulai 10 ya. tahun sampai umur produktif 10 tahun. ya. Terima kasih. Ya. Baik, Makasih. ya baik, terima kasih Bu Min. Silakan berikutnya Ibu Sri Wardani Nasution, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Khairil Anwar. Buya, mohon izin Yang untuk bertanya bertanya. kamera, Prof. Yang bertanya buka kamera, Prof. Oh gitu ya. Iya. Mana Ibu? Belum kelihatan ya. Oke. Ah ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu Dr. Rismarini. Mohon pencerahannya terhadap kasus yang dialami oleh cucu saya beberapa tahun yang lalu. Cucu saya itu waktu kecil sudah diimunisasi lengkap. Namun di usia 12 tahun, cucu saya itu terkena tumor ovarium sebelah kanan dan tidak ada gejala sama sekali. Sampai dilakukan tindakan operasi. Setelah diobservasi, alhamdulillah tidak tumornya tidak ganas gitu. Namun tetap saja ada rasa kekhawatiran terhadap kami sekeluarga karena dampaknya terhadap, mohon maaf, haid cucu setiap bulannya. Begitu. Yang ingin saya tanyakan, apakah penyakit tersebut karena faktor keturunan atau pola makan yang salah? Kedua, bagaimana cara pencegahan agar penyakit tersebut tidak tumbuh kembali? Terima kasih Ibu Dr. Rismarini. Silakan ya. Ini di luar ini ya. Di luar tema. Di luar konteks ya. Jadi kalau saya pikir tadi ada hubungan dengan imunisasi enggak gitu. Karena sama sekali enggak ada hubungan dengan imunisasi ya. Imunisasi itu mencegah penyakit infeksi menular, sementara tumor itu termasuk bukan penyakit infeksi. Meskipun tadi kanker leher rahim predisposisinya adalah infeksi pada rahim ya. Nah, pada tumor ovarium dia tidak ada hubungan dengan imunisasi dan bukan penyakit infeksi. Secara keseluruhan semua tumor-tumor itu biasanya genetik, jadi diturunkan. Genetik ya. Kemudian juga katanya pola hidup. Pola hidup seperti apa? Barangkali yang berkaitan dengan makanan. Kita sekarang banyak menggunakan makanan-makanan yang diawetkan, makanan yang punya penyedap rasa, makanan yang punya pewarna, makanan yang dipanggang, yang dipanaskan berulang-ulang, barangkali seperti itu, Ibu, yang menjadi faktor risiko untuk terjadinya tumor. Tumor itu sendiri bisa jinak, bisa ganas. Kalau jinak dia cukup diangkat, tidak perlu kemoterapi ya Bu ya, tidak perlu diradiasi, perlu di kemoterapi. Kalau ganas harus diikuti, setelah diangkat harus diikuti dengan kemo ataupun radiasi. Jadi bagaimana mencegahnya? Ya itu tadi, kalau ada faktor keturunan kita nggak bisa mencegah, tapi faktor gaya hidup yang bisa kita perbaiki, Ibu. Ya, fast food usahakan tidak dimakan, makanan yang mengandung pengawet, penyedap, pewarna, yang dibakar, yang dipanggang, yang dipanaskan berulang-ulang itu juga dihindari. Itu yang bisa saya sampaikan, Ibu.
Baik, bagaimana Bu Nasution? Terima Cukup? kasih, Ah, Bu baik. Dokter. Terima kasih, Prof. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, masih ada ini. Kita boleh lanjut, Bu ya. Sudah lewat jam 7. Apa-apa, Bro. Bicara satu lagi itu. Masih ada 2 lagi di chat, kemudian 1 di yang recent. Ini dari Ibu Endrawati Endra. Assalamualaikum dokter, mau tanya. Nah, ini di luar tema, gitu ya. Nah, coba ini ada hubungan dengan, dengan tumbuh kembang anak, mungkin ya. Mau tanya, kalau anak yang lahir dengan sesar dan tidak menangis, ya, karena ibunya menderita darah tinggi dan tali pusarnya sudah sedikit lepas, sampai sekarang usia 4 tahun belum bisa bicara dan berjalan. Apakah bisa kembali tumbuh normal seperti anak lainnya? Ini silakan, ini masih bagian dari Dr. Rismarini ini. Ya, jadi ini di luar topik, tapi sebenarnya ya. Jadi anak yang lahir sesar tidak menangis karena ibunya darah tinggi dan tali pusarnya. Jadi dia disesar mungkin karena ibunya darah tinggi ya. Ya. Ibu-ibu yang darah tinggi, ibu-ibu yang melahirkan sesar itu punya resiko untuk terjadi gangguan pada bayinya. Salah satunya harus lahir sesar, kemudian kemungkinan lahir tidak menangis. Apa yang dimaksud lahir tidak menangis itu maksudnya begitu lahir bayi tidak mampu bernapas spontan, apalagi menangis gitu. Ya, jadi pengertian bayi tidak menangis itu bagi kami itu berarti dia tidak mampu bernapas spontan, sehingga tidak mampu untuk menangis. Karena normal begitu lahir dia bisa bernapas spontan, dia bisa nangis dengan keras. Nah, kalau dia tidak bernapas spontan, dia tidak akan menangis. Itu berarti akan terjadi kekurangan pasokan oksigen ke organ-organnya, termasuk ke otaknya. Nah, itu yang penting. Otak ini adalah organ penting yang akan mengontrol pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu kalau dia sempat tidak mendapat pasukan oksigen yang lengkap, tandanya tadi waktu lahir tidak menangis, apalagi sampai berlanjut lebih dari 10 menit, akan sangat mungkin ada kerusakan di otaknya. Itu yang membuat anaknya tidak bisa jalan, tidak bisa bicara. Nah, kalau 4 tahun tidak bisa berjalan, tidak bicara, mesti dicek ke ahli tumbuh kembang. Yang pertama, pasti ada kerusakan. Yang kita mau tahu berapa banyak kerusakan ini. Kemudian apakah juga ada gangguan pendengaran? Harus dicek pendengarannya. Kalau dia ada gangguan pendengaran, harus pakai alat bantu dengar atau pasang implan koklea supaya dia bisa mendengar, baru bisa dilatih bicara. Untuk berjalannya, karena ada gangguan di otak, pasti dia untuk tengkurap susah, duduk susah, berjalan susah. Nah, yang semestinya begitu dia 6 bulan aja Bu, nggak bisa tengkurap, berarti ini sudah ada tanda-tanda gangguan perkembangan. Harus secepatnya diobati, karena otak anak ini berkembang. Dan perkembangannya itu paling pesat terjadi pada 2 tahun pertama setelah dalam kandungan. Jadi sebenarnya paling pesat itu dalam kandungan dan ditambah 2 tahun pertama. Yang itu kita kenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi harusnya 1000 hari pertama kehidupan itu yang kita lakukan deteksi dan intervensi. Karena otak sedang berkembang cepat. Setelah 2 tahun, maka otaknya itu tidak lagi secepat 2 tahun tadi. Dia sudah lebih lambat. Karena itu kalau kita terlambat mendeteksi, terlambat melakukan intervensi, hasilnya tidak akan sebagus kalau intervensinya kita lakukan di 2 tahun pertama. Jadi mohon maaf Ibu, kalau 4 tahun belum diapa-apain, ini sangat mungkin tidak akan sama seperti anak normal. Sudah berobat terus dokter. Cuman kemarin karena COVID jadinya agak kan tinggalnya di daerah. Berobatnya ke dokter mana Bu? Dokter di Palembang, kurang tahu itu ada ipar. Ya, dokter anak atau dokter anak tumbuh kembang. Karena yang seperti ini kan harus sudah dokter anak tumbuh kembang, dia nggak bisa lagi dokter anak yang biasa karena dia nggak kompeten ya, gitu. Ya Bu? Oke. Ya, barangkali Bu Endrawati menganjurkan ke dokter anak yang khusus tumbuh kembang ya. Iya. Ada Bu?
Ya. Masih ada pertanyaan Bu Endrawati? Sudah cukup? Ayah sudah bisa manggil ayah gitu, tapi yang lainnya belum. Iya. Terima kasih dokter Hairil. Baik, terima kasih. Jadi bayi itu selama di dalam rahim dia mendapatkan oksigen melalui tali pusat ya. Nah, cuma kalau dia dilahirkan dia harus bisa bernapas sendiri. Berikutnya saya silakan ini yang tinggal satu lagi yang raise hand. Ini Pak Bapak atau Ibu Yufi Muzar. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum Prof. Ya. Izin bertanya dan juga izin off kamera karena saya masih ada tugas di dapur tadinya. Jadi ini saya hubungan dengan imunisasi ini, vaksinasi juga. Saya ingin bertanya tentang ini saya punya 3 orang putri. Mereka sudah dewasa, tapi yang menjadi ini pertanyaan saya adalah mereka 2 di antara mereka tidak mendapatkan vaksinasi tambahan. Dalam artian vaksin pemerintah mereka mendapatkan semuanya, tapi ada vaksinasi tambahan di luar vaksinasi yang diberikan oleh pemerintah, mereka tidak mendapatkan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah terkaitan dengan penyakit rubella, karena mereka anak perempuan dan di masa depan mereka akan potensi tentunya ingin mempunyai anak gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, hanya ada 1 anak yang mendapatkan vaksin MMR dan HIV. Kemudian 2 yang lain tidak, karena kami tinggal berpindah-pindah gitu. Kemudian yang saya ingin tanyakan, apakah ada kemungkinan untuk pencegahan bagi 2 anak yang tidak mendapatkan vaksin lengkap ini gitu, untuk mencegah penyakit rubella ketika mereka sedang mengandung. Kemudian juga pertanyaan yang kedua, anak saya yang kedua mendapatkan vaksin lengkap, tapi sewaktu saya mengandungnya saya tidak mengalami sakit demam atau sakit yang lainnya. Tapi saya perhatikan kepalanya sepertinya kecil dari saudara-saudaranya yang lain. Jadi saya tadi ini dengan mikrosefalus itu, walaupun tidak mempengaruhi kecerdasannya karena alhamdulillah sudah bisa kuliah, berarti tidak terpengaruh kepada kecerdasannya. Tapi saya memperhatikan anak kedua saya ini lebih aktif dalam bergerak gitu. Apakah ini juga ada pengaruhnya gitu dari vaksin tersebut, karena ya sepertinya karena saya orang awam gitu ya Dok, ada rumor bahwa anak yang mendapatkan vaksin MMR membuat mereka hiperaktif. Bagaimana sebetulnya itu Dok? Cuma itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Prof. Hairil dan terima kasih Bu Dokter. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rismarini. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya. Jadi sampai sekarang program pemerintah itu vaksin rubella itu untuk anak-anak ya, diberikan bisa 3 kali sebenarnya, di usia 9 bulan, kemudian usia 15 bulan, kemudian nanti usia 3 tahun. Dengan demikian diharapkan mereka waktu dewasa sudah kebal ya terhadap rubella. Yang jadi masalah kalau dia waktu kanak-kanak nggak dapat, karena memang rubella ini baru ya, baru. Jadi wajarlah kalau sekarang dewasa belum dapat. Belum ada program imunisasi untuk orang dewasa untuk rubella ya. Jadi apa boleh buat, yang bisa adalah dicegah dengan cara yang lain, dengan pola hidup sehat. Jadi gizi yang bagus ya, tidak hidup beresiko, artinya tidak merokok, tidak minum minuman, rajin menjaga kebersihan pribadi maupun kebersihan lingkungan. Karena penularannya melalui pernapasan, maka itu yang harus dijaga. Kalau ada yang lagi panas, batuk, kita anggap mungkin rubella, jadi kita harus melindungi diri. Ya termasuk jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, itu yang secara umum yang bisa Ibu lakukan. Kalau nanti ternyata mengalami terinfeksi, yang bisa dilakukan adalah deteksi dini supaya bayinya itu cepat ketahuan apakah menderita rubella atau tidak. Karena kalau dia masih positif infeksinya itu bisa diobati. Tapi kalau sudah negatif itu nggak perlu obat lagi. Tinggal lagi mendeteksi adakah kelainan bawaannya. Karena itu harus dideteksi dini dan secepatnya diobati supaya tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan anaknya. Itu yang masih bisa dilakukan untuk ibu-ibu
atau remaja ataupun dewasa yang tidak sempat mendapat imunisasi rubella ya. Kemudian untuk yang kasus yang berikutnya imunisasi pada anak lengkap tapi ada mikrosefali, kemudian tidak retardasi mental karena sudah selesai kuliah tapi agak lebih aktif. Yang mikrosefali itu bukan cuman penglihatan ya Bu ya, bukan penglihatan artinya kayaknya kecil dibanding gitu. Yang perlu dia diukur benar lingkarannya gitu. Diukur lingkarannya, kita punya standar apakah dia masih normal atau sudah tidak normal. Ada anak-anak yang kelihatannya kecil tapi begitu diukur dia masih rentang normal meskipun sudah di bawah. Ya. Dan perkembangannya bagus. Berarti dia nggak masalah karena ada juga yang orang-orang yang punya keluarga kepalanya kecil-kecil gitu. Barangkali Pak Habibie kalau diukur lingkaran kepalanya nggak terlalu besar ya. Tapi dia pinter aja seperti itu. Jadi memang ada yang keluarganya yang lingkaran kepalanya agak kecil kelihatannya meskipun diukur dia masih rentang normal. Karena yang namanya normal itu misalnya antara 40 sampai 50 itu normal, Bu. Dia punya mungkin pas di 40. Normal tapi masih gitu. Jadi mesti diukur ya, Bu, supaya tahu benar-benar mikrosefali atau sepertinya kelihatannya aja. Kemudian pertanyaan yang berikut anaknya agak hiperaktif. Ini laki-laki ya? Perempuan, Bu. Tiga-tiganya perempuan. Oh, perempuan. Agak lebih hiperaktif. Jadi vaksin itu kasihan benar sebenarnya. Dapat jadi kambing hitam dia. Semua penyakit dihubungkan dengan vaksin semua. Jadi ini gara-gara vaksin. Jadi ini gara-gara vaksin seperti itu ya. Salah satunya yang dikaitkan vaksin itu dengan autis dan hiperaktif. Ya, jadi sudah puluhan tahun yang lalu itu diisukan vaksin itu menyebabkan anak autis dan hiperaktif. Karena itulah WHO kemudian menganjurkan untuk semua negara melakukan penelitian apakah ada hubungan antara penggunaan vaksin dengan autis ataupun hiperaktif. Ternyata semua negara melaporkan tidak ada hubungan antara vaksin dengan autis maupun hiperaktif. Karena itulah program vaksinasi atau imunisasi masih terus berlanjut sampai sekarang. Kenapa anak menjadi hiperaktif? Ada banyak penyebabnya. Yang pertama keturunan. Jadi kalau anaknya hiperaktif, coba dilihat. Mungkin dulu bapaknya, ibunya, omnya juga hiperaktif. Kedua, anaknya pinter. Anak pinter itu pingin taunya tinggi. Jadi semua mau dilihat, semua mau dicoba, semua mau karena itu kesannya hiperaktif dia. Bosenan juga. Karena kalau sudah belajar sekali dia udah bisa, dia nggak mau lagi mencoba lagi. Udah bisa, mau lagi yang baru. Seperti itu kesannya. Kemudian juga jangan lupa makanan juga mempengaruhi anak menjadi hiperaktif. Terlalu banyak susu, terlalu banyak makanan yang mengandung tepung terigu, dan makanan yang manis-manis juga membuat anaknya menjadi hiperaktif. Jadi mohon untuk dicek adakah 3 itu kira-kira Bu yang menjadi penyebab anak menjadi hiperaktif. Kira-kira seperti itu Bu. Baik Bu Yufi, cukup? Cukup Prof. Terima kasih untuk pencerahannya Dokter. Baik, terima kasih. Nah, masih ada satu lagi ini Dokter Ismail ini di kolom chat dari Yeni Andriani. Ini masih lanjutan sepertinya dengan unsur babi tadi ya, yang ada tripsin tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dokter mau tanya, kan tadi bahwa pembuatan vaksin itu ada unsur babinya. Nah, kenapa enggak hewan yang lain ya? Yang jelas halal, sapi, kerbau, domba. Mengapa harus babi? Nah, inilah yang membuat umat Islam jadi tidak mau untuk divaksin. Nah, barangkali itu pertanyaan. Silakan Dokter Mas ini. Jadi mohon maaf kalau nanti jawaban saya tidak memuaskan karena saya dokter dan tidak berkecimpung di dalam produksi vaksin ya Bu ya. Yang memproduksi ini kan ahli farmasi ya. Ahli farmasi yang kerja di pabrik pembuat vaksin. Bio Farma kalau di Indonesia. Bio Farma, lupa bukan Indofarma. Bio Farma. Kenapa dipakai itu saya nggak bisa kasih jawaban. Ya, karena sampai sekarang memang tripsin itulah yang dipakai. Apakah beda dari
dari jenis binatang yang lain saya nggak tahu. Sangat mungkin dia memang berbeda dari yang lain ya. Tapi yang harus diingat bahwa dia digunakan dalam jumlah kecil di dalam proses pembuatan, nanti di hasil akhirnya dia dilakukan pencucian sehingga tidak ada lagi kandungan tripsinnya di dalam vaksin. Jadi kalau dilihat vaksin tuh nggak ada lagi vaksinnya, tripsinnya, karena dia memang di dalam prosesnya tadi gitu. Kalau kita maunya memang seperti itu ya, dari hewan yang lain, tapi karena dia sudah tidak ada kandungan, itulah yang membuat MUI menyatakan bahwa dia dianggap sudah bebas dari tripsin babi, dan itulah kenapa MUI membolehkan pemberian vaksin untuk umat Islam gitu, Bu. Mohon maaf kalau tidak bisa memuaskan Ibu. Barangkali sebagai gambaran saja Ibu, bahwa kalau diabetes, kalau kencing manis, itu juga obatnya kan insulin. Insulin itu kan dapatnya dari pankreas. Pankreas apa Dokter Prof. Airen? Saya tidak tahu persis ya. Iya, Pankreas suntikan ya. binatang juga. Iya. Monyet gitu ya. Iya, Jadi iya. seperti itulah. Selama belum ada pilihan lain, kita masih dalam kondisi darurat dan itu masih dibolehkan. Malahan kalau kondisi darurat menurut MUI, dalam kondisi darurat yang tadinya mubah pun menjadi wajib kita lakukan gitu. Gitu aja barangkali, mohon maaf. Bagaimana Bu Yeni, sudah puas? Halo Bu Yeni, masih hadir? Nah, cuma saya lihat dibandingkan hewan-hewan ini, babi, sapi, nah memang babi ini paling banyak lemaknya. Ya, jadi unsur fatnya paling banyak. Kalau sapi unsur fatnya lebih dikit, malah proteinnya yang namanya ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi barangkali terima kasih Dr. Rismarini. Saya kembalikan ke Buya Rizal dan Ibu Nel. Silakan Bu. Ya, Buya Rizal. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Bu Dr. Risman. Oh iya, mohon jadi perhatian kita bahwa tidak semua vaksin ya Bu ya mengandung unsur itu. Cuman beberapa vaksin saja yang mengandung unsur itu, tidak semua vaksin. Oke, baik Bu Dokter. Terima kasih atas kunjungan ke Jamal Sani. Semoga apa yang Bu sampaikan tadi berguna bagi kami, terutama yang tua-tua ini, dan bagi yang tua punya cucu juga, biar tersampaikan kepada keluarga kita semuanya. Dan kita bisa, keluarga ke depan kita lebih kuat dari kita sekarang. Untuk itu kami memberikan piagam perhatian kepada Bu Dokter karena partisipasi. Semoga bermanfaat Bu Dokter. Dan mungkin kami nanti lain kali mengundang Bu Dokter lagi melalui Projea. Mungkin ada tema-tema lain lagi yang kami perlukan yang dikaitkan dengan Al-Quran. Terima kasih Bu Dokter ya. Semoga Bu Dokter selalu sehat. Terima kasih Pak. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Dan begitu juga ke Prof. Cia, Bu Nela. Prof. Cia yang Iya, Prof. Cia, sebentar Pak. Sebentar. Dapat juga ya, dapat penghargaan juga ya. Iya. Dapat piagam, Prof. Nanti banyak, bisa tiap minggu itu nanti. Oh, ayo. Ya selalu si tim namping kita. Kalau Prof. Sabtu ini nggak datang, rasanya lain itu ya. Iya. Mau digantikan Prof. Helmi belum bisa Pak Prof. Iya. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Prof selalu ingat kita selalu, dan bagi kami merupakan sebuah perhatian yang tidak bisa kami nilai dengan ya, insya Allah. Lalu kita bersama. Ada satu lagi Pak Ustadz untuk yang mengaji tadi. Silakan. Yang sebentar Pak Ustadz. Kepada Ibu Nurjana tadi ya. Nurjana, ya, Bu Nurjana. Ya, bentar. Nurjana, terima kasih Bu Nurjana. Semoga Bu Nurjana istiqamah dengan Al-Sani Bu Nurjana ya. Sama-sama, aku yang jawab. Mewakili ya. Bu Nurjana ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Nurjana. Semoga kembali mana Bu Nurjana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap bersama Quran. Amin. Jadi terima kasih penghargaannya. Ini ada gunanya untuk kami dosen ini bidang pengabdian masyarakat ini bisa bahasa. Baiklah, kalau tidak ada lagi, saya juga sebagai moderator menyampaikan maaf kalau tidak berkenan. Mari kita sudahi acara ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.